Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Arpin Efriani, pada pembelajaran matematika. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai persamaan dan pertidaksamaan. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kalian like, komen, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan dengan video-video selanjutnya. Oke, silakan ya. Oke, lanjut saja ya. Kita mulai dengan persamaan dan pertidaksamaan. Nah, antara persamaan dan pertidaksamaan, apakah itu memiliki perbedaan? Ya, tentu. Kalau persamaan itu dicirikan dengan tanda sama dengan. Sedangkan pertidaksamaan itu dicirikan dengan tanda tidak sama dengan. Apakah hanya itu? Ya tentu tidak. Selain tidak sama dengan, itu bisa saja dengan tanda lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, dan kurang dari sama dengan. Nah, bagian-bagian mana saja sih yang bisa ditentukan menggunakan persamaan dan pertidaksamaan? Ya, tentu kedua ini bisa ditentukan oleh persamaan linier atau pertidaksamaan linier, kuadrat, pecahan, bentuk akar, dan nilai mutlak. Jadi semuanya ini bisa kita tentukan dengan persamaan maupun pertidaksamaan. Dengan ciri, kalau persamaan dengan tanda sama dengan, kalau pertidaksamaan dengan tanda tidak sama dengan, atau 4 tanda simbol tidak sama dengan, yaitu lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, ataupun kurang dari sama dengan. Untuk lebih pahamnya kita lihat contohnya ya. Oke, kita mulai dengan persamaan dan pertidaksamaan linier. Oke. Untuk persamaan linier, di sini untuk persamaan dan di sini untuk pertidaksamaan. Nah, kita mulai dari persamaan linier. Kalau persamaan berarti dengan simbol sama dengan. Lalu bagaimana sih cara penyelesaiannya? Oke, kita mulai dari sini ya. X. Nah, di sini ada plus 3. Jadi untuk menghilangkan plus 3 maka kita harus mengurangi dengan negatif 3 kebalikannya, sehingga atau kita bisa sebut dengan pindah ruas, yaitu 10 dikurang 3, sehingga X-nya yang didapat yaitu nilainya 7. Oh, persamaan linier. Kenapa sih persamaan linier? Ya tentu kan linier itu artinya pangkatnya berapa, jumlah pangkatnya? 1. Kalau untuk persamaan pasti hasilnya hanya satu himpunan penyelesaian. Jadi kalau mau ditulis himpunan penyelesaiannya berarti nilainya hanya 7. Nah, bagaimana dengan pertidaksamaan? Kalau pertidaksamaan agak beda dikit ya, karena ada bedanya tandanya lebih dari 7. Nah, untuk penyelesaiannya hampir sama. X-nya kita pindahkan, untuk nilai 3 kita pindahkan jadi 7 minus 3. Selanjutnya X-nya itu berarti nilainya 4. Nah, kalau untuk persamaan hasilnya ya pasti nilainya sama dengan 7. Ya hanya nilai 7 saja hasil himpunan penyelesaiannya. Tetapi bagaimana X lebih dari 4? Arti lebih dari 4 itu bisa saja nilainya mulai dari 5, 6, 7, dan seterusnya. Apakah 4 itu masuk? Ya tentu tidak. Jadi lebih dari satu penyelesaian. Atau bisa kita tulis himpunan penyelesaiannya X, di mana X lebih dari 4. Atau bisa kita tulis juga 4, tak hingga. Jadi agak beda ya dengan penyelesaian antara persamaan dan pertidaksamaan. Kalau persamaan, kalau di sini persamaan linier ya tentu pangkat 1. Jadi hasilnya hanya satu himpunan penyelesaian seperti ini. Tetapi kalau pertidaksamaan linier, walaupun linier pangkatnya hanya 1, tetapi hasilnya tetap
tidak hanya satu, karena lebih dari 4 bisa saja lebih dari 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Makanya bisa kita tulis seperti ini. Itu untuk contoh persamaan linier dan pertidaksamaan linier. Bagaimana dengan persamaan kuadrat dan pertidaksamaan kuadrat? Kita lanjut aja ya. Oke. Untuk persamaan kuadrat seperti pada contoh soal ini. Ya, ciri dari kuadrat yaitu apa? Pangkatnya. Berapa jumlah pangkatnya? Pangkat tertinggi yaitu 2. Contohnya di sini ini pangkatnya 2. Yang ini pangkatnya 2. Itu mencirikan tanda persamaan kuadrat. Bagaimana sih penyelesaian dari sini? Nah, kalian harus mengingat lagi tentang pemfaktoran. Nah, untuk pemfaktorannya saya akan mengingatkan sekilas. Di sini ada x kuadrat plus 5x plus 6. Bagaimana faktornya? Oke, kita lihat. Kalau bilangan yang di depan dengan yang di belakang kita kalikan. Bilangan yang di depan itu 1 dengan 6. Berarti kalau dikalikan yaitu bilangannya 6. Ini kita anggapnya oreannya yaitu 6. Jika ditambah bilangan yang di tengah yaitu 5. Bilangan berapa sih jika dikali 6 dan jika ditambah 5? Oh, bilangannya berapa ya? Ya tentu 3 dengan 2. 3 dan 2. 3 dikali 2, 6. 3 ditambah 2, 5. Oh, jadi pemfaktorannya yaitu X nilainya 3 dan 2. Tinggal kita masukkan plus 3 dan plus 2. Nah, karena ini sama dengan, ya kita langsung saja hasilkan. X plus 3 sama dengan 0, berarti X sama dengan min 3. Atau X plus 2 sama dengan 0, berarti X sama dengan minus 2. Jadi himpunan penyelesaian dari X kuadrat plus 5X plus 6 sama dengan 0 yaitu 3, negatif 3, dan negatif 2. Oke, karena persamaan kuadrat pangkatnya tertinggi 2, jadi himpunan penyelesaiannya ada 2, negatif 3 dan negatif 2. Bagaimana dengan persamaan pertidaksamaan kuadrat? Karena ini faktornya sudah kita dapat dari sini, kita tinggal masukkan saja seperti tadi. X dan X yaitu plus 3 dan plus 2. Sehingga di sini untuk pembuat nolnya yaitu negatif 3 dan di sini negatif 2. Tetapi kita harus mengingat di sini pertidaksamaan lebih dari 0. Apakah itu langsung hasilnya? Tentu tidak. Ingat, kalau pertidaksamaan akan berhubungan dengan garis bilangan. Ketika kita mendapatkan hasil seperti ini, kita kembalikan ke garis bilangan. Kita buat garis bilangannya. Oke, negatif 3 dan negatif 2. Di sini kita tulis negatif 3 dan negatif 2. Apakah bulatan ini penuh atau tidak? Kita lihat kalau di sini lebih dari tanpa sama dengan, jadi di sini bulatannya tidak penuh seperti ini. Nah, bagaimana kita menentukan tanda positif negatifnya? Oke, kita lihat terlebih dahulu. Kita fokus ke bagian yang di sini. Nah, kita fokuskan di sini. Kita masukkan bilangan berapa sih yang untuk dimasukkan ke negatif 2 ini? Ya, lebih dari negatif 2 itu berapa? Ya, tentu negatif 1 atau 0 atau 1 atau 2. Ya, kita masukkan ke sini. Kita misalkan angkanya 1. Kita misalkan angka 1 masukkan sini. 1 ditambah 3, 4 positif. 1 ditambah 2, 3 positif. Berarti positif dikali positif hasilnya positif. Tentu jadi bilangan di sini hasilnya positif. Bagaimana dengan selanjutnya? Karena di sini pangkat 1, maka kalau pangkatnya ganjil, tanda berubah. Kalau dianya genap, tandanya tetap. Kita harus ingat ya. Kalau ganjil ya berubah, kalau genap ya tetap. Berarti kalau ganjil ya berubah, negatif dan positif. Setelah positif negatif, setelah negatif positif. Nah, untuk tandanya lebih dari berarti kita taksir yang sebelah kanan dan sebelah kiri. Kita hapus ya yang ini. Nah,
Bagaimana himpunan penyelesaiannya? Kita tulis saja. Berarti untuk himpunan penyelesaiannya X di mana X karena ke kiri berarti kurang dari negatif 3 atau X lebih dari negatif 2. Atau bisa juga kita tulis karena ini dianya tidak bulat hitam, maka kita negatif tak hingga sampai negatif 3 atau negatif 2, tak hingga. Inilah himpunan penyelesaiannya. Jadi agak beda ya. Kalau himpunan penyelesaian untuk kuadrat ya langsung dapat negatif 3 dan negatif 2. Itu saja hasilnya. Tetapi kalau untuk pertidaksamaan ya dia harus menyelesaikannya menggunakan garis bilangan, baru kita bisa menentukan himpunan penyelesaiannya. Oke, kita lanjutkan ke contoh berikutnya. Oke, ini saya memiliki contoh lagi. 2x kuadrat plus 5x min 3 dan 2x kuadrat plus 5x min 3. Oh iya, ini untuk tandanya saya rubah kurang dari, misalkan seperti itu. Nah, ini untuk persamaan dan ini untuk pertidaksamaan. Saya hapus saja di sini biar agak ada bedanya di sini. Oke. Nah, bagaimana? Oh, kita harus memfaktorkan terlebih dahulu. Bagaimana pemfaktorannya? Oke, kita buat lagi. Jika dikali bilangan ujung dengan ujung, 2 dikali negatif 3 yaitu negatif 6. Jika ditambah yang di tengah, positif 5. Bilangan berapakah itu? Kalau jika dikali negatif 6, jika ditambah 5. Iya, 6 dengan 1. Tapi 6 kali 1 hasilnya 6. Tapi dia mau mintanya negatif 6. Bagaimana sih? Coba kita tambahkan negatif. 6 dikali negatif 1 negatif 6. 6 ditambah negatif 1 5. Oke, itulah jadi hasilnya. Jadi hasilnya 6 dan negatif 1. Kita masukkan ke pemfaktoran. X tulis. Tulis plus 6 dan negatif 1. Nah, agak beda dengan persamaan sebelumnya. Kalau persamaan sebelumnya koefisien untuk pangkat tertinggi 2 yaitu 1. Tapi kalau yang ini yaitu pangkat tertingginya 2. Jadi kita harus di sini kita bagi dengan 2 dan di sini kita harus bagi dengan 2 seperti itu. Lanjut, kita sederhanakan berarti di sini X plus 3. Di sini boleh kita sederhanakan 2x min 1 sama dengan 0. Atau X plus 3 berarti jadi X sama dengan negatif 3. Atau X-nya sama dengan setengah. Berarti himpunan penyelesaian dari persamaan ini negatif 3 dan setengah. Nah, bagaimana untuk pertidaksamaan yang ini? Oh, tentu karena ini pemfaktorannya sama, jadi kita tulis saja ya. Lanjut. X dan X nilainya plus 6 dan negatif 1. Tapi jangan lupa karena di sini ada bilangan 2 koefisien tertingginya, jadi kita bagi 2 dan di sini bagi 2. Oke, jadi di sini X sama dengan negatif 3 dan di sini X sama dengan setengah. Nah, ingat kalau pertidaksamaan kita harus membuat garis bilangan. Jadi kita buat terlebih dahulu garis bilangannya. Oke, kita buat. Nah, apakah bulatannya penuh? Tidak, karena di sini tidak ada sama dengan. Oke, kita buat di sini negatif 3 dan di sini setengah. Dan kita uji cobakan lagi. Di sini angka yang lebih dari setengah yaitu bisa jadi 1, 2, dan 3 atau seterusnya. Jadi kita masukkan bilangan di sini berapa? Misalkan kita masukkan angka 1 ke sini. 1 ditambah 3 hasilnya 4 positif. 1 dikurang setengah masih positif. Positif kali positif ya pasti positif. Selanjutnya karena di sini pangkatnya 1 yaitu bilangan ganjil, maka sudah positif tandanya berubah. Lalu yang ini juga berubah. Nah, yang diminta yaitu kurang dari, berarti yang negatif daerah yang diarsirnya. Berarti kita buat
X-nya di antara negatif 3 dan setengah. Berarti kita buat himpunan penyelesaiannya. Di X di mana X di antara negatif 3 dan setengah. Atau boleh kita tulis bagaimana? Karena tidak ada sama dengan, jadi buka kurung negatif 3, setengah. Seperti itu. Nah, jadi ini antara penyelesaian antara persamaan dan pertidaksamaan. Oke, untuk memahami lebih lanjut ada lagi contoh soalnya. Oke. Nah, untuk contoh soal yang ketiga ini ada bentuk persamaan dan pertidaksamaannya. Agak beda ya. Kalau persamaan dan pertidaksamaannya yang ini kita ingat dulu tentang kalau kita ingatkan AX kuadrat plus BX plus C. Untuk kasus yang ini nilai BX-nya yaitu 0 sehingga jadi ada AX plus C. Untuk bentuk kasus seperti ini ada ciri-ciri khas. Oke, kalau di sini misalkan A kuadrat min B kuadrat berarti bisa kita faktorkan menjadi A plus B dan A min B. Tapi kalau A-nya saja yang dikuadrati berarti di sini A, di sini A. Oh, akar dari B berarti akar dari B yaitu plus akar B dan di sini akar minus akar B. Lalu bagaimana kalau misalnya B yang kuadrat? Berarti di sini B dan di sini B. Yang akarnya yaitu akar A plus dan akar A di sini minus. Itu saja contohnya. Lalu ini di sini BX-nya 0. Oke. Lalu kita kembali ke soal. Oh, berarti ini bentuknya ini. Oh, kita faktorkan saja. X dan X. Selanjutnya faktor dari 9 berapa? Akar dari 9 3 dan 3. Satu positif, satu negatif. Berarti nilainya X sama dengan 3, negatif 3 atau X sama dengan 3. Jadi himpunan penyelesaiannya negatif 3 dan 3. Nah, tapi terkadang ada kasus yang menyebabkan ini salah. Mengapa? Terkadang ada yang menyelesaikan persamaan ini seperti ini. Oke, seperti ini. X kuadrat min 9 sama dengan 0. X kuadrat sama dengan 9, pindah ruas. X sama dengan akar 9. Berarti X-nya plus minus 3. Ya, ini boleh saja digunakan seperti ini, tapi ini kebetulan. Kenapa demikian? Karena untuk persamaan bisa diselesaikan menggunakan ini. Tetapi kalau untuk pertidaksamaan ini tidak boleh menggunakan seperti ini. Jadi harus menggunakan rumus yang ini. Nah, lalu kita cobakan untuk pertidaksamaannya ya. Oke, di sini tadi X dan X, di sini plus 3 dan di sini minus 3. Oke, saya coba dengan tanda lebih dari sama dengan, agak beda ya. Oke. Nah, di sini kita selesaikan, di sini X sama dengan negatif 3 dan di sini X sama dengan 3. Lalu kita buat garis bilangan. Karena tandanya ada sama dengan, oke, kita bulatannya penuh. Lalu kita masukkan di sini negatif 3 dan 3. Uji cobakan bilangannya. Di sini 4 tambah 3, 7. 4 kurang 3, 1. 7 kali 1, 7. 7 bilangan positif. Berarti di sini tandanya positif, di sini negatif, dan di sini positif. Karena dia minta lebih dari, berarti tandanya ke kanan dan ke kiri. Berarti kalau kita buat himpunan penyelesaiannya, X di mana? X kurang dari sama dengan negatif 3 atau X lebih dari sama dengan 3. Atau bisa juga kita buat buka kurung terus negatif tak hingga sampai negatif 3 tutup kurung siku, atau buka kurung siku 3, tak hingga tutup kurung biasa. Terima kasih telah menonton video kali ini tentang penjelasan persamaan dan pertidaksamaan. Untuk video-video selanjutnya bisa kalian tonton mengenai contoh-contoh
persamaan dan pertidaksamaan. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan dengan video-video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.